Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama-tama, sebelum saya memulai sambutan saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang terhormat para panitia dan juga ketua panitia pada pagi siang hari ini, Pak Rohadi, dan para relawan, Mas Bram dari kabupaten maupun kota Magelang yang telah hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan serta kesempatan pagi siang hari ini berkumpul bersilaturahmi bersama dalam skema ataupun kegiatan Sarasehan MPR RI. Semoga kegiatan kita pada pagi siang hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga memperkuat hubungan persaudaraan kita satu sama lain. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita selalu tunggu syafaatnya di hari akhir. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi siang hari ini merupakan calon penghuni surga dari Allah SWT. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, semua masih semangat ya? Luar biasa. Terima kasih sekali yang sebesar-besarnya karena pada hari Senin pagi hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir bersama-sama kami semua dari Rumah Aspirasi Mas Bram dan juga saya sendiri, sehingga walaupun saya tahu Bapak Ibu semua memiliki kegiatan-kegiatan dan kesibukan masing-masing, tapi mau meluangkan waktunya, oleh karena sangat berterima kasih dan kami sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit dalam sambutan ini mengapa pada pagi siang hari ini kita berkumpul di rumah makan Bu Tati di tengah-tengah udara yang sangat sejuk dan luar biasa ini. Bapak dan ibu-ibu, kita hadir di sini dalam kegiatan Sarasehan MPR menjadi salah satu tugas dari kami, dari saya sebagai anggota MPR RI untuk terus mengobarkan dan juga mengingat rasa kesemangatan dan juga rasa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita juga terus mengingat ada 4 pilar kebangsaan yang menjadi fondasi bangsa ini berdiri. Dan oleh karenanya dalam Sarasehan ini kita mencoba mengingat hal-hal tersebut agar kita semakin cinta Indonesia, semakin bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Intinya ada apa? Adalah untuk kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama, yaitu membangun negara yang lebih bersejahtera, lebih berkeadilan, dan lebih menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk kita semua. Oleh karenanya, saya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengadakan kegiatan Sarasehan MPR untuk membicarakan hal tersebut. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, anggota MPR RI itu juga berkenaan juga sebagai anggota DPR RI. Jadi saya ini selain menjadi anggota DPR RI juga anggota MPR RI dalam satu waktu. Masa jabatan 5 tahun juga Bapak-Bapak dan Ibu dalam satu waktu juga. Memang anggota MPR RI itu mungkin jarang terdengar tugasnya apa, kerjaannya apa. Nah, memang tugas dan kerjaan kita itu biasanya yang sangat tinggi dan sangat besar itu kerjaannya 5 tahun sekali, yaitu mengangkat dan memberhentikan Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya selama tengah-tengah 5 tahun ini kita melakukan kegiatan Sarasehan MPR RI ini untuk terus mengobarkan yang namanya semangat keindonesiaan. Mengingat kenapa kita harus bangga dan harus menjadi satu persatuan persaudaraan. Yaitulah tugas kita di MPR RI untuk mengingatkan kembali pilar-pilar kebangsaan. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, bicara soal Indonesia ini adalah suatu konsep yang kompleks Bapak dan Ibu semua. Karena kita suatu bangsa yang secara lahir sudah berlatar belakang yang sangat berbeda. Ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Bugis, suku Papua, dan suku sebagai macamnya. Dan juga berbagai macam latar belakang agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Lalu apa yang membuat kita satu kesamaan, yaitu satu bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya pada pagi siang hari ini kita akan melakukan yang namanya pendalaman nilai-nilai kebangsaan itu yang nantinya akan dibawakan secara mendalam oleh Pak Misbah. Pak Misbah ini yang saya ajak dari narasumber dari Jakarta, dan beliau akan menjelaskan nilai-nilai kebangsaan kita semua. Saya hanya ingin menjelaskan pada Bapak-Bapak dan Ibu sedikit sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan kita adalah tantangan kita ke depan ini semakin sulit dan semakin berat Bapak-Bapak dan Ibu. Tantangan teknologi, perkembangan teknologi itu sangat begitu pesat. Saya sendiri bisa dikatakan adalah salah satu generasi milenial. Tapi saya sendiri pun juga tergagap-gagap dengan perubahan teknologi yang begitu besar. Dalam rentang waktu 30 tahun kehidupan saya dalam bumi Indonesia ini,
sudah banyak sekali perubahan teknologi yang begitu besar. Dari mulai kita komputer tidak bisa kita bawa-bawa kemana-mana, bawa pada ibu. Dulu komputer itu mesti nyolok dengan listrik di rumah, listrik di kantor. Sampai sekarang bapak dan ibu semua sudah bawa komputer itu kemana-mana, yaitu dalam bentuk HP smartphone. Kedepannya lagi nanti kedepannya adalah yang kita bicara teknologi AI bapak dan ibu semua, artificial intelligence ataupun juga kepintaran buatan. Kepintaran buatan ini dalam satu sisi bisa menjadi peluang membantu kehidupan kita secara sehari-hari, tapi di sisi lain merupakan ancaman kita, ancaman untuk anak-anak muda kita untuk bisa berkompetisi dalam dunia pekerjaan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kecerdasan buatan ini banyak sekali kegiatan kerjaan-kerjaan yang bentuknya analisa dan bentuknya yang secara repetitif itu bisa digantikan dengan kecerdasan buatan ini. Jadi bisa bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian, dulu kalau misalnya buruh biasanya harus pakai tangan dan segala macam, maupun kita membuat jahitan dan segala macam, itu sekarang sudah bisa digantikan. Dulu waktu saya lulus kuliah bapak-bapak dan ibu semua, desain komunikasi visual itu masih salah satu tujuan jurusan yang sangat prestis, dalam artian wah masih kebutuhan apa istilahnya tenaga kerja yang kreatif itu sangat dibutuhkan. Karena banyak sekali kegiatan promosi, marketing itu dilakukan dengan digital, dengan sosial media. Tapi dengan kecerdasan buatan sekarang ini, orang-orang sudah bisa bikin yang namanya iklan dalam bentuk foto maupun iklan dalam bentuk video itu dengan tanpa talent sama sekali bapak-bapak dan ibu, tanpa model, tanpa yang namanya anak-anak yang bisa komunikasi visual itu sudah bisa digantikan. Jadi pekerjaan yang waktu saya zaman kuliah sudah sangat prestis sekarang sepertinya sudah mulai cepat tergantikan. Nah oleh karena inilah kenapa saya bilang kecerdasan artificial intelligence ini menjadi ancaman bagi kita sebagai satu bangsa dan satu negara. Nah oleh karenanya kita perlu juga mengingat agar bahwa kita memiliki kesemangatan persatuan ini untuk bisa melawan tantangan-tantangan tersebut. Bahwa ada satu nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus kita ingat-ingat, yaitu adalah satu nilai tersebut adalah tidak ada boleh satu pun suku bangsa yang ada dalam Indonesia yang tertinggal. Itulah salah satu nilai yang perlu kita angkat dan kita ingat agar menjadi modal kita untuk melawan tantangan yang namanya artificial intelligence. Artinya adalah seluruh bangsa Indonesia ini perlu kita bekali, perlu kita berikan satu kekuatan satu sama lain untuk bisa melawan tantangan ke depan sehingga kita semua memiliki peran maupun juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarya di masa depan. Kedepannya kita juga bisa mendorong kesejahteraan untuk keluarga kita, untuk kita semua, dan kita memiliki ruang yang sama untuk di masa depan. Itulah intinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pentingnya kita mengingat kembali pilar-pilar kebangsaan, pilar-pilar identitas kebangsaan Indonesia untuk menjadi modal kita menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya juga dalam kegiatan ini juga ingin memberikan informasi, penjelasan ataupun juga klarifikasi. Mungkin saya selama ini belum banyak waktu untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada sedikit pertanyaan. Mas Bram, ini di periode sekarang masih di Komisi 10 apa tidak? Saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, sampai saat ini saya masih diberikan kepercayaan untuk berdinas di Komisi 10, yaitu yang menaungi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh karenanya, program-program yang selama ini kita terus gaungkan, PIP dan KIP, alhamdulillah masih bisa kita perjuangkan untuk tahun ini. Saya mengharapkan doa dan juga dukungan terus dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar program-program yang selama ini saya sudah bawa dan kita terus gaungkan di tahun-tahun sebelumnya bisa kita teruskan tidak hanya tahun 2025 tapi di tahun 2026, 2027 dan seterusnya sampai 2029. Karena kita semua percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Dan saya yakin anak-anak dan juga generasi penerus yang ada di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo adalah bibit-bibit unggul yang bisa memajukan daerahnya, dan tidak hanya daerahnya, tapi juga untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karenanya, mari kita terus bekerja sama, mari kita terus saling bahu-membahu. Kami dari DPR RI bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di lapangan, terus kita membawa kebermanfaatan dalam bentuk beasiswa ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan singkat saya. Semoga kegiatan pagi siang hari ini memberikan manfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan kalaupun bermanfaat bapak-bapak dan ibu, jangan lupa untuk bisa sampaikan ke saudara, keluarga, maupun teman-teman yang lainnya yang tidak bisa hadir pada pagi siang hari ini. Akhir kata, bila mana saya banyak kata, banyak maupun juga perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampaikan salam saya, salam hangat untuk keluarga, saudara-saudara maupun juga teman-teman yang tidak bisa hadir pada pagi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.